Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejakan sahabat hingga akhir hayatnya. Jemaah kajian Bumi Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Jamin Ulum wal Hikam yang kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-21 di pembahasan kedua dengan tema keutamaan iman dan istiqomah. Insya Allah kajian akan diberi bersama oleh beliau guru kita, Ustadz Faizal Mista SH MPDI, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, kami mengajak kepada jamaah untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumiku Ngaji dan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Ngaji seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan jamaah. Semoga apa yang jemaah bagikan, jemaah share, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak para jemaah untuk memperbanyaknya dalam ilmu, serta memperhatikan adab-adab yang dalam bermajelis, dan juga mempersiapkan ayat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz nantinya. Kemudian kami mempermastikan pula kepada jemaah, insya Allah jika selepas materi nanti kita masih memungkinkan, kita akan buka sesi tanya jawab semua kepada jemaah yang memiliki pertanyaan. Nanti kami silakan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, demikian mukadimah dari kami. Alhamdulillah sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai. Para jemaah kami harapkan untuk bisa uh, bersiap. Langsung saja kami serahkan kepada Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Kalau tafadhol Maskur. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Syekh Muhammad, dan juga kru dari tim mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yaitu syarah dari hadis-hadis, ya, 50 hadis dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-21. Ya. Sudah kita bacakan, ya, beberapa penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis ke-21 pada pekan yang lalu. Insyaallah ta'ala pada pekan ini kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Naam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala an Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
berikan wasiat kepadaku tentang agama Islam, suatu wasiat atau suatu perkataan yang tidak akan pernah aku tanyakan lagi tentang itu kepada salah seorang pun selainmu. Kemudian Nabi mewasiatkan, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian istiqomah engkau. Nah, kita sudah sebutkan tahrij hadis tersebut dan juga beberapa penjelasan dari makna hadis tersebut. Kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan istiqomah. Berkaitan dengan istiqomah. Qala Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Wal istiqomah, beliau mengatakan, adapun makna istiqomah, hiya sulukus siratil mustaqim. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Istiqomah itu maksudnya menempuh jalan yang lurus, ya. Menempuh jalan yang lurus sampai diwafatkan. Jadi istiqomah itu bukan hanya terus-menerus gitu. Tapi makna istiqomah itu adalah dia terus-menerus di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus. Itu baru disebut dengan istiqomah. Karena kalau ada orang istiqomah tapi di perbuatan yang salah atau di kebatilan atau di perbuatan-perbuatan yang bid'ah, itu bukan istiqomah, ya. Justru harus ditinggalkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kita sudah berada di jalan yang lurus, kemudian kita sudah mendapatkan ilmunya, kemudian kita dimudahkan Allah untuk mengamalkannya, ya. Dan amalan kita itu sesuai dengan syarat-syarat agar sebuah amal diterima Allah SWT sesuai dengan niatnya, keikhlasan karena Allah, kemudian tata caranya, ittiba Rasulullah SAW, maka istiqomalah kita di atas jalan yang lurus tersebut. Wa huwa dinul qayyimu, dan dia adalah agama yang lurus, ya. Agama yang benar, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan oleh para sahabat dan disampaikan kepada umat. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Yang tidak ada penyimpangan, ya, baik ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, maksudnya tidak menyimpang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha. Dan yang mencakup dengan istiqomah adalah semua amal-amalan ketaatan. Al-zahirati wal batinati. Baik amalan yang zahir maupun yang batin. Jadi yang dimaksud istiqomah itu menempuh jalan yang lurus. Dan maknanya menempuh jalan yang lurus itu adalah dia mengamalkan ketaatan-ketaatan dalam agama ini. Jalan yang lurus itu adalah agama yang benar. Agama yang benar itu adalah Islam. Maka yang dimaksud dengan istiqomah, dia istiqomah di atas Islam. Istiqomah di atas amalan-amalan yang diperintahkan secara Islam, secara syariat. Baik amalan itu dalam bentuk zahir maupun amalan itu dalam bentuk batin. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalika. Demikian juga meninggalkan semua bentuk dosa atau larangan-larangan, semuanya. Barang siapa yang melaksanakan hal ini, dia di atas jalan yang lurus, agama yang benar, Islam. Kemudian dia melaksanakan ketaatan-ketaatannya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia sudah termasuk hamba yang istiqomah. Fasarat hadhil wasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Maka wasiat ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan wasiat yang mengumpulkan semua perkara-perkara agama.
Wasiatnya singkat padat. Summastaqim. Ya, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomah. Kemudian di atas agama Allah ini, ya, di atas Islam ini, ya, maka beramallah engkau, taatlah engkau. Wa fi qaulihi azza wa jalla, dan di dalam Al-Quran ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, fastaqimu wastaghfiruh. Dan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Dan istiqomalah kalian di atas jalannya, dan mohon ampunlah kalian kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, kata Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamah al-ma'muri biha. Di dalam ayat ini ada isyarat, ada hal yang menunjukkan bahwa pasti seseorang hamba itu ada kekurangan dalam menempuh perjalanan keistiqomahan ibadahnya, keistiqomahan menjalankan agama yang diperintahkannya. Jadi, di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk istiqomah. Kemudian setelah itu menyuruh kita untuk mohon ampun. Ini menunjukkan saat kita ingin istiqomah, terkadang itu ada hambatan-hambatannya. Sehingga Allah menyuruh kita untuk beristighfar, ya, untuk memohon ampun agar kekurangan-kekurangan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yujbaru dzalika bil istighfari al-muqtadi li taubati wa ruju'i ilal istiqomah. Maka kekurangan dalam istiqomahnya itu bisa diperbaiki, ya, atau ditutupi dengan istighfar yang menuntut seorang hamba untuk segera bertobat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang lurus tersebut atau kepada istiqomah. Fa huwa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan ini seperti sabda Nabi atau wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau di mana saja kamu berada, dan ikutilah atau gantilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar ya, bahwa ketika seseorang ingin bertakwa kepada Allah, terkadang ada kekurangan. Ya, ada kekurangan dalam menunaikan ketakwaannya. Sehingga Allah menyuruh dia untuk berbuat baik, untuk bertobat, dan melakukan amalan-amalan soleh sebagai kafarat atau sebagai penutup, ya, dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan dari ketakwaannya. Sama seperti istiqomah. Kita itu pengen banget istiqomah. Terkadang ada kekurangan dalam istiqomah kita. Terkadang ada halangan. Maka kekurangan dan halangan ini ditutupi dengan istighfar, ditutupi dengan taubat. Kemudian setelah itu kita kembali lagi di jalurnya, jalur agama kita yang benar, ya, jalur sunnah, di atas tracknya, sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah mengabarkannya, annan nasa lan yutiku al istiqomah haqqal istiqomah, bahwa memang manusia itu tidak akan mampu, ya, melaksanakan istiqomah sebenar-benar istiqomah. Maksudnya sesempurna-sempurna istiqomah, nggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena memang pasti kita itu ada kekurangannya, ada kesalahannya. Kita pengen istiqomah rutin, misalkan rutin terus baca Quran sehari 1 juz minimal. Terkadang ada kesibukan-kesibukan yang lain sehingga kita lupa baca Al-Quran. Kita pengen berusaha sholat di awal waktu, tapi di suatu keadaan kita kembali lalai misalkan. Akhirnya sholatnya diundur-undur. Saya pengen rutin sedekah terus misalkan. Kemudian setelah itu kita lupa lagi. Saya pengen sholat malam terus gitu. Ternyata satu keadaan kita
Padahal sudah bangun nggak sholat juga. Ya. Sehingga memang berat untuk istiqomah itu. Makanya Allah perintahkan wastaghfiruhu, mohon ampunlah engkau kepada Allah karena engkau nggak mampu istiqomah dengan sempurna. Sebagai penutup kekurangan dalam istiqomah, dalam mentaati Allah, mengamalkan ketaatan-ketaatan di atas agama yang lurus ini, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Tsauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Kata Nabi SAW, istiqomahlah kalian dan kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Maksudnya apa? Kalian tidak bisa menghitung-hitung amalan-amalan kebaikan kalian secara sempurna. Ya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah kata Nabi, amalan yang terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini keutamaan salat dan keutamaan berwudu. Dan juga perintah untuk istiqomah. Walaupun kita tidak bisa menyempurnakan istiqomah kita, tetapi kita wajib ya totalitas fattakullah mastata'tum, bertakwa sekemampuan kita. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Berlaku luruslah kalian atau tepat sasaran atau sempurnalah dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Wa qaribu. Dan kalaupun nggak mampu totalitas atau sempurna, qaribu. Mendekatlah ke arah kesempurnaan tersebut. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu." Ya. Berlaku luruslah atau maksudnya berusahalah secara tepat ya. Dan mendekatlah. Maksudnya apa? Lakukanlah amalan dengan sempurna. Saddidu itu seperti anak panah yang melesat tepat di titik pusat sasarannya. Saddidu itu. Wa qaribu, kalau kita nggak mampu melakukan suatu amalan dengan sempurna, totalitas, tepat sampai titik sasaran tersebut, minimal dekatlah dengan kesempurnaan itu. Kalau sasaran panah itu kan ada angka-angkanya, kalau nggak salah itu poin-poin sampai 10 ya. Kalau kita nggak mampu sampai titik tengah itu, yang 10 itu, maka minimal 9 atau yang mendekati ke 10. Itu maksudnya saddidu wa qaribu. Dalam ketaatan, dalam istiqomah menjalankan agama yang benar ini, agama Islam dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan makna as-sadadu. Fasadadu kata beliau hakikatul istiqomah. Inilah hakikat istiqomah, yaitu tepat, totalitas, sempurna. Inilah hakikat istiqomah. Wa huwa al-isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Yaitu ketepatan pada semua ucapannya, amalannya, dan tujuan-tujuannya atau niat-niatnya. Tepat apa? Tepat sesuai yang diinginkan oleh syariat. Baik dari perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatan, dan niat-niatnya. Kalladzi yarmi ila gharadin, seperti orang yang apa itu? Memanah ya, membidik, seperti orang yang membidik kepada bidikannya atau sasarannya. Fayu sibu, lalu dia pun tepat sasaran saat membidik anak panahnya tersebut. Ini makna istiqomah, makna as-sadad. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi memerintahkan sahabat Ali an yas'alallaha azza wa jalla as-sadada wal huda, agar beliau meminta kepada Allah as-sadad, yaitu istiqomah, wal huda, dan petunjuk. Wa qala lahu, dan Nabi SAW bersabda kepadanya, uzkur bis sadadi tasdidakas sahmah wabil huda hidayatakat tariq. Ingatlah
akan as-sadad, kata Rasulullah SAW, keistiqomahan atau tepat sasaran, totalitas sempurna dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Tasdidakas saham, seperti engkau tepat sasaran pada anak panahmu. Wabil huda, dan ingatlah akan petunjuk. Yang petunjuk ini hidayah takat torik, ya, hidayah tukat at-torik, atau hidayah takat torik. Yang petunjuk ini bisa memberikan arahan dalam perjalananmu, memberikan petunjuk dalam perjalananmu. Adapun yang dimaksud dengan al-muqarabah, an yusiba ma qaruba minal gharad, atau minal gharadi, dalam yusibil gharda nafsahu, yaitu mengenai atau tepat pada tempat-tempat yang dekat dengan sasarannya. Dekat dengan sasaran. Dia memang nggak tepat sasarannya, tapi dekat. Ya, kalau sasaran panah itu yang ada poinnya tadi, kalau yang paling tepat itu titik yang di tengah, kalau yang muqarabah ini minimal dia 10 ya, atau 9 lah. Dekat kepada kebenaran, dekat kepada istiqomah ya. Apabila dia tidak mengenai sasaran itu sendiri. Walakin akan tetapi dengan syarat, bisyartin an yakuna musammiman ala qasdis sadadi wa isobatil ghardi. Dengan syarat apa? Dia harus bertekad kuat, bertujuan ingin, kalau bisa dia tepat sasaran, kalau bisa dia istiqomah dan tepat sasaran. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin. Maka sasaran dia yang mendekati poin utama tadi, yang nggak kena tapi dia dekat kepada sasaran tadi, itu bukan disengaja tapi nggak disengaja. Maksudnya apa? Maksudnya ya, saat kita mengamalkan ketaatan-ketaatan dalam agama ini, kalaupun kita nggak mampu istiqomah dengan sempurna, minimal kita mendekati ke arah istiqomah itu, ya. Mendekati ke istiqomah. Agar kita sampai benar-benar tepat, amalan kita itu benar-benar sempurna. Jangan sampai kita meninggalkan amalan. Jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang sudah terbiasa kita amalkan. Ya. Baik berupa ketaatan-ketaatan dalam melaksanakan kewajiban atau sunnah, atau meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, atau yang dilarang, atau yang tidak disukai secara syariat. Ya. Wa yadullu alaihi, dan hal ini ditunjukkan dengan qaulun Nabi SAW fi hadis Al-Hakam ibn Hazan ya, Al-Kulafi. Sabda Nabi SAW hadis yang diriwayatkan dari Hakam ibn Hazan Al-Kulafi. Ya. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu aw lan tutiku kullama amartukum. Sesungguhnya kalian, benar kata Nabi, enggak akan mampu mengamalkan semua yang aku perintahkan. Naam ya, kita ini enggak akan mampu melaksanakan semua yang Allah perintahkan, memang enggak akan mampu. Akan tetapi kata Nabi SAW, walakin saddidu, akan tetapi berlaku tepatlah kalian dalam beramal tersebut. Istiqomahlah, maksudnya kalau sudah dimudahkan Allah beramal, udah jangan berhenti, amalin terus. Amalin sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa absyiru, kemudian berilah kabar gembira. Wal makna, adapun makna hadis ini, uqsudut tasdid wal isabata wal istiqomah. Niatkanlah, yaitu tepat sasaran dalam beramal itu, atau totalitas atau istiqomah, terus menerus dan sesuai dengan agama yang benar ya. Fa innahum law saddadu fil amali kullihi lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullihi. Karena seandainya mereka benar-benar tepat ya amalannya itu, pada setiap amalannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, maka sungguh hakikatnya dia telah melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan semuanya. Fa aslu istiqomah, kemudian beliau menyebutkan ya, bahwasanya aslu istiqomah, porosnya atau akar dari istiqomah itu adalah istiqomatul qalbi ala tauhid, yaitu istiqomahnya hati di atas tauhid.
Jadi poros atau akal atau pondasi atau prinsip utama istiqomah itu harus dimulai dari istiqomah hati. Istiqomah di atas tauhid. Ya, tauhid ini adalah kebenaran. Tauhid ini adalah apa yang Allah ridhoi. Tauhid ini adalah tujuan diciptakan langit dan bumi ini. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul, diutusnya wahyu, diutusnya Al-Quran. Ini adalah tauhid. Maka hati kita harus terus istiqomah di atas tauhid. Kama fassara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu qaulahu subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya dari firman Allah ya surat Al-Ahqaf ayat 13 dan surat Fusilat ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka Abu Bakar menafsirkan apa? Menafsirkan maknanya adalah tauhid ya. Di atas la ilaha illallah. Bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Maksudnya mereka beriman kepada Allah dan mereka terus istiqomah, mereka tidak berpaling kepada selain Allah. Benar-benar dia bertauhid sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal dia mengikhlaskan ibadahnya, mengimani bahwa uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah sampai dia meninggal. Dia tidak berpaling dari selain Allah. Dia tidak berpaling kepada sembahan-sembahan selain Allah. Dia istiqomah sampai meninggal. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka tauhid yang ada di dalam hati ini kita harus istiqomah terus bertauhid sampai kita meninggal dunia. Famatastaqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal iradi amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi. Maka kata beliau, apabila hati ini senantiasa istiqomah di atas ma'rifatullah, hati kita ini selalu mengenal Allah, selalu bertauhid, selalu mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian selalu takut hanya kepada Allah. Selalu hati kita istiqomah mengagungkannya, memuliakannya, mencintainya. Kemudian beribadah ikhlas karenanya, berharap hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, kemudian berpaling kepada apa-apa yang berpaling kepada selainnya ya, selain Allah SWT. Kita berpaling dari selain Allah, dia istiqomah di atas itu hatinya. Istiqomatil jawarihu kulluha ala ta'im. Maka nanti anggota badan ini semuanya akan istiqomah mentaati Allah. Karena hatinya di atas tauhid. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ya. Jika dia baik, baik semua anggota badannya. Jika dia buruk, buruk. Dan itu adalah hati. Ketika hati seorang hamba istiqomah di atas tauhid, di atas ma'rifatullah, mencintai Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, kemudian berharap hanya kepada Allah, maka nanti anggota badannya akan istiqomah mengikuti hatinya. Anggota badannya akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka penting kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan doa-doa yang lain. Kemudian selalu kita muhasabah melihat tujuan hati kita ini. Saya ini apa masih duniawi, masih mengharapkan duniawi gitu, mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara. Atau saya benar-benar jujur ingin akhirat, ingin kenikmatan akhirat. Saya ini apa masih mencintai dunia atau mencintai Allah gitu. Itu kan yang mengetahui dia.
dan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahkan hati kita dengan diisi dengan ma'rifatullah. Maka rajin-rajinlah kita mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu akan menambah keimanan. Karena Al-Qur'an isinya tauhid, isinya syariat, isinya kisah-kisah orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur yang Allah binasakan. Itu akan menambah keimanan kita. Dan banyak ditutup dengan ayat-ayat asma wa sifat. Sehingga akan menambah ma'rifatullah kita, menambah keimanan, kemudian semakin mengenal Allah, semakin kita mencintai Allah, dan semakin kita berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya, dan takut hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Fa'innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, adapun anggota badan adalah tentara-tentaranya. Fa'iza istaqamal malik, apabila rajanya istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomat junuduhu wa ra'ayatuhu. Maka tentara dan rakyat-rakyatnya, pengikut-pengikutnya juga akan istiqomah. Wa kadzalika fassara qauluhu ta'ala, demikianlah ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka tegakkanlah wajahmu ya kepada agama yang lurus ini. Maksudnya apa? Tegakkan agama ini bil ikhlas, ya, bi ikhlas, dengan keikhlasan di dalam hati. Al-qasdu lillahi wa iradatuhu wahdahu la syarika lahu. Maksudnya itu ikhlas dan tujuannya hanya untuk Allah, karena Allah. Ya. Niatnya mengesahkan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa 'adhamu ma yura'i istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengingatkan ya, bahwa setelah kita memeriksa keistiqomahan hati kita, dia sebagai pemimpin yang akan memimpin anggota badan kita dalam istiqomah di atas agama yang benar ini, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW, maka kata beliau yang paling besar atau yang paling agung yang harus diperhatikan keistiqomahan setelah hati, kemudian anggota badan tadi, adalah keistiqomahan lisan. Lisan. Jaga lisan. Fa'innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Karena lisan ini adalah terjemahan hati dan juga ungkapan-ungkapan dari isi hati. Lisan kita ini adalah terjemahan hati dan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati diungkapkan dengan lisan kita. Walihada, karena itu, lama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqamah, setelah Nabi memerintahkan untuk istiqamah, wassahu ba'da dzalika bihifdzi lisanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat tersebut untuk menjaga lisannya, ya. Wa fi Musnad Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan istiqomah hatinya sehingga istiqomah lisannya. Artinya, untuk supaya hati kita tetap istiqomah, hati-hatilah dengan lisan kita juga. Untuk menjaga lisan kita. Maka, hendaklah kita menjaga lisan. Kalau memang lisan kita senang berbicara, senang berkata-kata, maka arahkan dia kepada bicara dan kata-kata yang hak, yang benar. Sebagaimana hadis yang dulu pernah kita bahas ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan sudah kita sebutkan kaidah-kaidah tentang diam dan bersuara itu, berbicara ya. Maka arahkan lisan kita ini kepada yang hak. Falyaqul khairan, kata Nabi SAW, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau emang suka lisan kita ini berkata-kata,
ajak dia untuk membaca Al-Quran. Wahai lisanku, kau harus istiqomah. Supaya istiqomah semua yang ada di badan ini. Karena engkau adalah ungkapan hatiku. Kau istiqomah dengan arahkan dia baca Quran. Kalau gitu, baca Al-Quran. Kemudian arahkan dia untuk berzikir pagi dan petang. Atau zikir-zikir yang mutlak saat keluar rumah, saat di kendaraan, saat kita berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, nunggu misalkan, nunggu di supermarket, atau bahkan nunggu di kasir. Kan kita sering tuh kalau belanja nunggu di kasir kan, apalagi di waktu-waktu yang sedang ramai, padat pembelinya, panjang antriannya. Daripada kita bengong, daripada ini, lisan kita kemana-mana, mendingan kita ajak dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian nggak peduli dengan cemoohan orang. Mungkin orang mencemooh soal alim kamu dan segala macam. Kita ingin mengajak lisan kita agar dia berzikir kepada Allah. Agar dia menambahkan keimanan yang ada di dalam hati. Nanti hati akan memerintahkan anggota badan untuk terus istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau ajak lisan ini untuk memurojaah Al-Quran. Atau memurojaah hadis Nabi SAW. Atau menasehati dengan kebenaran dan menasehati dengan kesabaran. Atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, kalaupun berbicara pada hal-hal yang mubah, nah nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan atau jangan sampai nyerempet-nyerempet nyebutin orang lain. Karena kalau sudah menceritakan orang lain, khawatir ada keburukan-keburukan yang kita ceritakan. Yang kalau orang itu nggak suka keburukan itu diceritakan, ini ghibah. Ya. Maka jaga lisan kita. Wa qul li ibadiyah wal yaqulu lillati hiya ahsan ya. Wa qul li ibadi wal yaqulu billati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan ucapan yang paling baik. Inna syaitana yanzigu bainahum. Karena syaitan itu akan memecah belah di antara mereka. Dari lisan ini akan memecah belah orang-orang yang beriman. Memecah belah suami istri, memecah belah anak dan orang tua, memecah belah kakak dan adik, memecah belah hubungan kerabat, memecah belah tetangga, memecah belah antar ustadz, ya, antar jemaah. Semuanya akibat lisan ini yang tidak terjaga. Maka istiqomahkan lisan kita, berlaku luruslah istiqomah kita harus tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Agar apa? Agar hati kita nanti dia juga akan memimpin anggota badan kita untuk istiqomah. Di dalam riwayat Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu dan juga secara mauquf, ya, artinya hadis ini sebagian riwayat disandarkan kepada Nabi, sebagian riwayat disandarkan kepada perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Idza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam masuk di waktu pagi, fa innal a'dha'a, maka semua anggota badannya itu kullaha tukaffirul lisan. Semuanya tunduk kepada lisannya. Fataqulu, maka seluruh anggota badan itu berkata, Ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah tentang kami. Fa inna nahnu bika, karena keadaan kami ini tergantung dengan kamu, wahai lisan. Ya, biki ya. Atau bika atau biki ya. Fa in istaqamta, kalau engkau istiqomah, artinya sesuai dengan tepat sasaran tadi istiqomah, sesuai dengan kebenaran. Kalau engkau berkata-kata sesuai dengan kebenaran, istaqomna, kami pun pasti akan istiqomah. Kami juga akan lurus. Kalau engkau lurus, kami lurus. Wa ini wajajita, tapi kalau engkau bengkok, kalau engkau wahai lisan bengkok, ya maksudnya tidak sesuai dengan sasaran, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya, nah kami juga nanti akan melenceng, kami juga akan bengkok.
Ya. Baik, alhamdulillah selesai hadis ke-21 dari kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ya. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekalian kita doakan ya saudara kita, jamaah dari Saung Ukwa dan juga Bumi Mengaji, Pak Riki dan Bu Dian ya, yang mendapatkan musibah beberapa hari yang lalu dengan meninggal putranya ya, Ananda Riko ya, Putra Wijaya rahimahullah taala. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya serta dimudahkan urusannya di alam barzah dan juga akhirat sana kelak. Juga mudah-mudahan keluarganya Allah berikan kesabaran dan diberikan pahala yang lebih baik atas musibah yang ditimpanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihim minal khataaya ya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri min adabin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Syekh Muhammad, kalau ada pertanyaan tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ustaz atas materi itu disampaikan. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab kelompok. Silakan. Pada jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan teruskan terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bisa jika ingin privasi bisa langsung kirim kepada MC, nanti akan kami bacakan. Silakan bagi yang hendak bertanya secara langsung. Saya raise hand. Tonton. Monggo kepada jemaah yang hendak bertanya, kami persilahkan bisa memanfaatkan waktu yang ada. Baik, ada yang raise hand kepada Ibu Alia, mungkin bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Untuk istiqomah itu, Ustadz, apakah seperti kita membawa barang langsung banyak dan langsung berhasil gitu, Ustadz? Ataukah ada step-step, ada proses-prosesnya dan itu memang harus dilalui sehingga istiqomah tersebut benar-benar matang dan menancap pada hati, perilaku, dan pikiran kita, Ustadz. nah. Baik. Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Sebagaimana yang kita sebutkan ya tadi di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwasanya innakum lan tastati'u an ta'malu au tutiku an ta'malu ma'amartukum kullahu. Kalian itu nggak akan mampu mengamalkan semua yang aku perintahkan. Artinya nggak mungkin kita memang bisa istiqomah dalam keadaan semuanya gitu.
Semuanya nggak akan mampu kita memang. Semua amalan misalkan kita istiqomah di atasnya, kemudian sempurna mengamalkannya dari sisi sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, misalkan haji dan umrohnya, atau menuntut ilmunya, atau zikirnya. Nggak mungkin ya. Pasti ada beberapa amalan yang kurang. Makanya tadi fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu ya. Istiqomahlah kepadanya di atas agamanya dan mohon ampun atas kekurangan istiqomah kita. Maka kita memang harus dilatih terus ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Berlaku luruslah atau tepatlah dalam beramal itu. Kemudian kalau memang nggak mampu tepat sasaran, wa qaribu, minimal dekat kepada kebenaran atau kepada istiqomah tersebut. Ya. Minimal dekat, tidak terlalu menyimpang. Jadi untuk istiqomah itu ya memang kita harus step by step ya. Kita harus terus ya sedikit demi sedikit ya. Karena amalan-amalan yang dicintai Allah itu yang terus menerus wa in qalla, walaupun kata Nabi SAW dia sedikit. Ya, artinya walaupun sedikit, yang penting amalan itu ikhlas dan sesuai dengan syariat. Tadi dia lurus ya amalannya itu sesuai dengan agama yang lurus, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian dia lakukan itu terus sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Maka Allah SWT akan memberikan keistiqomahan kepadanya. Dan dia akan mendapatkan keutamaan dari istiqomahnya dia di atas agama Allah ini. Wallahu ta'ala alam. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Naam wa jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan kembali pada jemaat yang lain. Mungkin ada yang hendak bertanya. Saya bertanya secara langsung Hasan. Saya menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Naam, kalau nggak ada, tafadhal boleh ditutup. Baik. Syekh Muhammad. Afwan Ustadz, satu Baik. pertanyaan boleh? Naam, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengingat amalan Waalaikumsalam ikhlas warahmatullahi ini wabarakatuh. sulit sekali tercapai karena tapi dalam perjalanan proses melakukannya ada saja yang mempengaruhi sehingga keikhlasan berubah Ustadz. Dan kalau dikaitkan dengan amalan ibadah tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Artinya apakah amalan tersebut jadi sia-sia Ustadz? Atau bagaimana menyikapi dari satu perbuatan yang sudah dilakukan amalan ibadah tapi keikhlasannya terganggu? Eh, Bagaimana cara memandang masalah seperti ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan bahwa kesempurnaan amalan ibadah itu harus dipenuhi beberapa syarat-syarat yang penting. Syarat utamanya rukun diterimanya. Yang pertama ikhlas. Wajib mengikhlaskan ibadah kita. Kemudian yang kedua, ittiba Rasulullah SAW. Nah, kemudian para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lainnya. Di antaranya adalah musara'ah, bersegera dalam beramal. Dan yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal tersebut. Nah, keikhlasan ini itu tidak hanya kita siapkan di awal-awal sebelum beramal. Tetapi keikhlasan ini harus kita jaga terus sampai selesai amal tersebut, sampai kita menyelesaikan amal tersebut. Harus dijaga terus. Dan iblis, syaitan, nggak akan ridho dia, seorang hamba ikhlas. Pasti dia akan terus ya, menyesatkan umat manusia, pasti akan terus menggoda agar kita nggak ikhlas. Makanya banyak bisikan-bisikannya supaya kita nggak ikhlas. Maka bagaimana menghadapinya? Harus kita lawan. Ketika
ria atau sum'ah itu muncul di tengah amalan, kita lawan, kita kembali lagi pada keikhlasan. Kemudian ketika ria itu ingin muncul lagi, maka kita lawan lagi agar kita benar-benar ya Allah, ya ini semua karenamu. Ya. Kemudian kita mohon ampun atas perkataan-perkataan atau apapun itu yang di dalam hati kita ada unsur-unsur riya dan sum'ahnya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang hamba akan ikhlas. Nah, ketika amalan itu bercampur dengan riya, tidak akan Allah terima kalau amalan yang ada riyanya. Ada riya atau sum'ah, itu tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu amwalahum ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan pahala dari sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si pemberinya. Seperti orang yang bersedekah riya karena manusia. Jadi, amalan sholat, amalan sedekah, atau amalan lain, kalau ada unsur riyanya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat dia diterima atau tidaknya kita nggak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Makanya saat ada unsur riya dalam ibadah kita, segera kita lawan. Kalau riya itu datang setelah beribadah, maka kita lawan. Kita lawan lagi. Maksudnya kita lawan itu, hati kita langsung kita kalahkan riya itu dengan mengikhlaskan lagi kepada Allah. Kemudian kita beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika usyraka bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan perbuatan syirik yang aku ketahui, atau aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Karena mungkin nggak sengaja kita riya atau sum'ah, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni Allah, ya, sehingga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, cukup ya, Syekh Muhammad. Baik. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini, serta yang men-share informasi kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kami undur diri, kami informasikan terlebih dahulu kepada jamaah bahwasannya insya Allah di esok hari, hari Ahad, tanggal 5 Juli, di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kita ada agenda majelis yang mana kita melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di, yakni surah ke-90, di pembahasan ketiga, surah Al-Balad, dan insya Allah kajian akan diisi oleh beliau guru kita, Ustadz Nizar Jabal LC, MPD Hafizullah Ta'ala. Ya, karena itu kami mengajak para jamaah untuk dapat hadir di kajian esok hari, serta ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya. Baik, demikian kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada jamaah beliau dari meeting. Barakallahu fikum.